Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Petrus Renaldi Vanggur, NIM 1803 030076. Saya mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video review buku tentang kesenjangan informasi pandemi. Kita mulai pada poin yang pertama, yaitu semua tentang informasi. Poin yang pertama adalah pandemi adalah masalah informasi. Jika kita tahu siapa yang terinfeksi, kita dapat mengisolasi mereka dan mencegah virus supaya tidak menjadi pandemi. Poin yang kedua, akhir dari pandemi adalah efek vaksin aktif, menjalankannya atau menekankannya. Yang ketiga, penindasan lebih disukai untuk mengurangi kesehatan dan lingkungan biaya ekonomi pandemi, tetapi untuk mencapainya bergantung pada konfrontasi dalam mengelola masalah informasi pandemik sejak dini. Poin yang keempat, dalam menghadapi pandemi, pemerintah harus terlebih dahulu menahan wabah untuk kemudian menempatkan diri dalam posisi untuk mengatur ulang dan melakukan kebijakan pemulihan seperti pengujian dan penelusuran serta inovasi dalam pengobatan dan pencegahan untuk membawa krisis ke resolusi. Berikutnya, kesehatan sebelum kekayaan. Dalam pokok pembahasan yang ini ada beberapa poin penting yang harus dibahas juga. Yang pertama, cara penyebaran COVID-19 melalui populasi, berarti bahwa ada pilihan yang tegas antara mempertahankan kegiatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Yang berikutnya, perhitungan yang dirancang untuk menimbang biaya terhadap ekonomi, terhadap biaya kesehatan menciptakan posisi statis, sedangkan masalah yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang dinamis. Poin yang ketiga, jika pemerintah memilih untuk tidak membatasi kesehatan masyarakat, tidak ada jalan untuk kembali. Kemungkinan melayang, sehingga pilihan termasuk hasil kesehatan yang lebih buruk dan lebih buruk. Poin yang keempat, jadi secara ekonomi masuk akal untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat selama pandemi untuk mempelajari lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat dikelola selama pandemi. Pokok bahasan yang ketiga, kejutan yang dapat diprediksi. Dalam pokok bahasan ini ada beberapa poin penting juga yang harus dibahas. Yang pertama, matematika pandemi berarti bahwa ketika dasar nomor reproduksi lebih besar dari satu wabah akan tidak berakhir secara alami sampai sebagian besar populasi memiliki kekebalan. Yang kedua, sifat eksponensial yang terkait dengan penyakit menular istirahat seperti COVID-19 berarti penundaan tindakan seperti menjaga jarak sosial dan mengidentifikasi siapa yang terinfeksi dan mengisolasikan mereka perlu membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam hal jumlah yang jauh lebih dari tinggi terinfeksi. Yang berikutnya, orang akan jika diberi informasi terlibat dalam beberapa gangguan sosial untuk mengurangi risiko mereka sendiri terinfeksi. Dalam membuat pilihan itu, mereka mengabaikan dampak yang mungkin ada pada orang lain yang juga terinfeksi. Dengan demikian, pemerintah perlu bertindak untuk memastikan bahwa praktik semacam itu benar-benar terjadi di tingkat yang cukup. Poin yang berikutnya, waktu di mana kita harus bertindak adalah keputusan yang sangat sulit karena dalam kasus pandemi banyak sifat-sifatnya yang tidak diketahui dari awal, sedangkan biaya penekanannya sangat tinggi. Pokok bahasan yang berikutnya adalah mengatakan yang sebenarnya. Dalam pokok bahasan ini ada beberapa poin penting juga yang harus dibahas, yakni yang pertama, pejabat publik sering mencoba menggunakan pesan yang gamblang untuk menyampaikan pendapat tentang rekomendasi kepada publik dan membuat mereka bergerak dalam arah. Namun, ketika dasar dari pesan itu ternyata untuk menjadi salah, ini dapat membuat sulit untuk mengubah arah. Yang kedua, persuasi membutuhkan kejelasan
saat memberitahu orang untuk menahan diri dari tindakan yang tidak ingin dilakukan, seperti memakai masker. Jika tidak, ketika kita ingin mereka mengambil tindakan seperti itu, mereka akan lebih sulit untuk diyakinkan mengenai risiko yang mendasarinya, yang memotivasi hasil yang diinginkan. Poin yang berikutnya, pihak berwenang memiliki cadangan kepercayaan yang dapat ditarik. Jika ini terjadi, maka kemungkinan mereka terpaksa menggunakan paksaan sebagai gantinya daripada persuasi untuk mencapai hasil kesehatan. Yang berikutnya, dengan tidak adanya sumber informasi yang dapat dipercaya, orang dapat mulai mempercayai kepalsuan dan menyebarkan kepalsuan itu kepada orang lain. Hal ini dapat menghambat pesan kesehatan yang tepat. Pokok bahasan yang berikutnya adalah sebuah pijakan perang. Pandemi membutuhkan tekad dan tindakan cepat untuk mengendalikannya serta meminimalisirkan kesehatan masyarakat dan dampak ekonomi. Urgensi dan kebutuhan untuk koordinasi menyiratkan bahwa pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan mengalokasikan sumber daya yang mirip dengan saat-saat perang. Ini berarti penangguhan kekuatan pasar bebas demi pendekatan komando dan kontrol. Jika jarak sosial yang ditunjukkan untuk meratakan kurva sudah terlambat, tujuan dari kebijakan itu untuk menjaga sistem perawatan kesehatan dan mencapai kapasitas yang tidak akan tercapai. Dalam situasi tersebut, pemerintah perlu untuk memperluas kapasitas dengan cepat menggunakan masa perang protokol seperti mengarahkan fasilitas manufaktur swasta ke memproduksi peralatan medis dan menggunakan militer untuk berkembang secara kapasitas di rumah sakit. Perlu adanya pengendalian harga pada produk yang memiliki peran dalam mengurangi penyebaran infeksi, karena harga pasar tidak akan mengalokasikan produk-produk di mana ada kekurangan secara optimal atau secara tata krama. Pembatasan pergerakan perlu diberlakukan dan ditegakkan untuk memastikan jarak sosial yang tepat dalam membendung COVID-19. Mendapatkan karantina memiliki risiko tinggi terkait dengan mereka yang dapat merusak keefektifannya, kecuali informasi tentang mereka yang secara khusus terinfeksi tersedia secara luas. Pokok bahasan yang berikutnya yaitu kali ini sungguh beda. Dalam pokok bahasan ini juga ada beberapa poin penting yang harus dibahas, yaitu yang pertama, hasil ekonomi terburuk dari COVID-19 adalah resepsi gelap Sion, di mana tidak ada cukup pekerja yang tersedia untuk memulihkan kegiatan ekonomi ke tingkat sebelumnya. Untuk mencegah hal ini, kita harus merancang resesi yang akan menemani jarak sosial untuk menahan wabah. Dalam melakukan ini, tujuan utamanya adalah untuk dapat mempertahankan kecocokan pekerjaan dan mencegah usaha tutup sehingga kegiatan ekonomi bisa di-restart lagi. Untuk itu, diperlukan pembayaran subsidi dan jaminan pinjaman yang dapat memastikan bahwa gangguan jangka pendek tidak diterjemahkan menjadi perpisahan jangka panjang yang akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melembagakan pinjaman oleh pemerintah yang dapat dibayar kembali melalui pajak ketika pendapatan sudah dipulihkan. Setelah krisis, kemungkinan akan ada kebutuhan akan kebijakan ekonomi untuk mendorong dan mempercepat pemulihan. Pokok bahasan yang berikutnya adalah ekonomi pengujian. Pandemi pada dasarnya adalah masalah kurangnya pengetahuan tentang siapa yang terinfeksi dan siapa yang telah terinfeksi. Dengan itu, kita dapat mengisolasi yang terinfeksi dan melepaskan kekebalan. Tanpa pengetahuan itu, interaksi fisik tidak akan aman. Mampu melakukan tes apakah orang memiliki COVID-19 akan sangat penting untuk pembukaan ekonomi yang lebih cepat dan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Pindah ke ekonomi pengujian adalah cara membuat pekerjaan aman dan tes tidak perlu sempurna agar ini terjadi lagi. Negara dan wilayah yang dapat menguji, melacak, dan kemudian mengisolasi adalah negara yang terinfeksi, mampu menahan virus dengan cepat dan membuka kembali ekonomi mereka lebih cepat.
Poin yang berikutnya adalah menyimpannya untuk diri sendiri. Masalah privasi mungkin menghalangi pengujian dan pelacakan kebijaksanaan, dan dengan demikian mengganggu kemampuan petugas kesehatan masyarakat mengumpulkan informasi untuk mengelola pandemi. Oleh karena itu, penting untuk membangun perlindungan privasi untuk memastikan bahwa informasi ketika diungkapkan hanya untuk tujuan penggunaan dan meminimalisirkan risiko pengungkapan kepada orang lain. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat.